Halo semuanya, nama saya Petrus Anandra Kutayan, kelas 12 IIS SMA Metode 1 Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan. Oke, pertama adalah daftar isi. Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan. Yang kedua adalah sistem pencatatan akuntansi persediaan. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang FIFO. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang LIFO. Yang kelima saya akan menjelaskan tentang average. Dan yang keenam saya akan memberikan contoh soal. Oke, yang pertama adalah pengertian metode penilaian persediaan. Pengertian metode penilaian persediaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai moneter suatu produk yang masih akan dijual pada akhir periode akuntansi. Angka ini diperlukan untuk menentukan harga pokok penjualan dan saldo persediaan akhir. Persediaan akhir perusahaan harus dimasukkan dalam neraca dan sangat penting ketika melaporkan informasi keuangan untuk mencari pembiayaan. Oke, yang kedua adalah sistem pencatatan akuntansi persediaan. Ada dua sistem pencatatan akuntansi persediaan. Yang pertama adalah sistem perpetual, yang dimana nilai persediaan barang dagang diketahui ketika terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan sistem periodik berbeda lagi dengan sistem perpetual, yaitu nilai persediaan barang dagang yang hanya akan diketahui pada akhir periode. Oke, yang ketiga adalah first in, first out, atau FIFO. FIFO adalah nilai persediaan yang pertama kali masuk gudang, digunakan untuk menilai persediaan yang pertama kali keluar gudang. Nah, metode FIFO banyak diterapkan untuk produk-produk yang memiliki kadaluarsa pendek. Namun, tak terbatas hanya di situ. FIFO juga banyak diterapkan apabila pemilik usaha ingin menghasilkan harga pokok penjualan rendah sehingga menghasilkan laba kotor yang tinggi. Karena itu, metode ini pun sangat cocok digunakan dalam periode inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Oke, kelebihan dan kelemahan FIFO. Kelebihan menggunakan metode FIFO antara lain dapat menghasilkan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan juga dapat menghasilkan laba kotor yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah laba atau keuntungan yang dihasilkan kurang akurat dan pajak yang harus dibayarkan lebih besar. Oke, yang keempat adalah first in, first out, last in, first out atau LIFO. Metode last in first out atau LIFO adalah nilai persediaan barang yang terakhir di gudang itulah barang yang pertama dijual. Metode ini mengasumsikan bahwa harga produk terakhir yang dibeli juga merupakan harga pokok barang pertama yang terjual dan barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Metode LIFO memperhitungkan barang-barang terbaru yang dibeli pertama kali dalam hal harga pokok penjualan dan mengalokasikan barang-barang lama yang dibeli dalam persediaan akhir. Oke, kelebihan dan kelemahan metode LIFO adalah kelebihan metode LIFO adalah saat terjadi inflasi, maka pajak yang dihasilkan lebih sedikit. Selain itu, metode LIFO membuat laba rugi lebih akurat. Kelemahannya, laba yang dihasilkan lebih rendah dan metode ini cukup rumit. Sehingga inilah yang menyebabkan metode ini tidak boleh digunakan lagi dan tidak diakui oleh pajak. Oke, average atau biaya rata-rata. Metode average adalah menilai persediaan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang sehingga menghitung barang biaya rata-rata. Ini membantu untuk mencapai nilai yang tidak mewakili unit terlama atau terbaru. Metode biaya rata-rata tertimbang atau average memberikan nilai pada persediaan akhir dan HPP yang diperoleh dari total laba biaya yang diproduksi atau dibeli dalam suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah total produk yang diproduksi atau dibeli. Oke, kelebihan dan kelemahan metode average adalah kelebihan metode average adalah lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir dan untuk penerapannya lebih mudah. Kelemahan menggunakan metode ini adalah laba yang dihasilkan kurang aktual. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang saya buat adalah diketahui UD Klasikal memiliki transaksi untuk periode Maret 2021. Oke, ini adalah contoh soal yang saya buat. Yang pertama, berikut ini adalah data akuntansi dari UD Klasikal untuk periode Maret 2021. Tanggal 1, dibeli barang dagang 20 unit dengan harga 10.000. Tanggal 3, dibeli barang dagang 30 unit dengan harga 10.500. Tanggal 7, dibeli barang dagang 15 unit dengan harga 5.000. Tanggal 12, dijual barang dagang 30 unit. Tanggal 17,
dibeli barang dagang 10 unit dengan harga 8.000. Tanggal 21 bulan 3 2021, dijual barang dagang 25 unit. Hitunglah A. FIFO, B. LIFO, C. Average. Oke, ini dia yang menggunakan metode persediaan barang dagang FIFO. Oke, ini dia hasil pakai metode persediaan barang dagang LIFO. Oke, ini dia yang menggunakan metode average. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih.